Gimana kabar teman-teman semua nih? Dahsyat dan luar biasa dong pastinya Kak Cindy. Nah, saat ini kita memberikan informasi penting. Informasi apa tuh, Dok? Di tanggal 2, 16, dan 30 Oktober tahun 2021, tepatnya di jam 5 sore di hari Sabtu, kita akan mengadakan ibadah secara Zoom. Nah, ibadah ini akan beda banget nih Kak Sin. Nah, kenapa beda? Karena di bulan Oktober nanti kita akan membahas pendalaman Kitab Wahyu yang akan disampaikan oleh Tante Erlin. Siapa yang kenal dengan Tante Erlin? Kalau gitu teman-teman, gue mengajak kita semua untuk hadir di ibadah Zoom kita. Dan jangan lupa untuk on cam teman-teman. So kita mau ngelihat muka-muka teman-teman semua. Yap, bener banget. Kita tunggu kehadiran teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin butuh info lebih lanjut atau mau tanya-tanya tentang ibadah kita, silakan cek atau DM ke Instagram kita di @graciyut atau @teensgraci. So itu aja pengumuman dari kita teman-teman. Stay healthy, Stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom United. Wah gila, udah 2 minggu kita gak ketemu dan akhirnya kita ketemu lagi walaupun kita ketemu lewat YouTube ya teman-teman semua. So gue berharap kita semua tetap on fire dalam Tuhan dan terus kita rindu terus untuk memuji dan menyembah Tuhan. So sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, gue ajak yuk kita semua untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari-hari yang kami lewati Tuhan Yesus. Biar segala apa yang kami lewati Tuhan kami dapat pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Baik dalam setiap pujian dan penyembahan. Baik itu juga firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan Tuhan. Lewat hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami Tuhan mendapatkan berkat Tuhan. Dan kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan ketulusan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Dan teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian padanya. Haleluya. Begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti untuk meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami hanya untuk-Mu. Mari kita menari untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, dan muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup
Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan penuh antusias. Haleluya. Mari anak muda. Ekspresikan dirimu penuh dengan roh api dari Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan kemuliaan. Satu suara dinyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati dan katakan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Mari angkat tanganmu anak muda. Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Teman-teman, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih fokuskan diri hati kita untuk menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan firman-Nya. Supaya dalam segala perjalanan hidup kita ke depan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Biar Tuhan terus menyertai kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi. So, teman-teman, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Yes. Cerita
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
percaya, kini aku percaya. Mari angkat tanganmu anak muda. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap. lebih sungguh lagi, Kini lebih sungguh lagi anak aku muda. berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan kami masih boleh tetap setia Tuhan Yesus untuk berdoa Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan, dan biarlah hari ini kami mendapatkan sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap teman-teman kami Tuhan, adik-adik kami yang hari ini memberikan waktunya Tuhan untuk boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah. Senang sekali rasanya Kak Ovan kembali boleh diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini, yang kebetulan aku beri tema yaitu sudut pandang Allah ya teman-teman ya. Jadi memang sangat sukar sekali untuk dimengerti, untuk mengerti dalam artian mengerti kedalaman pikiran Allah, mengerti tentang bagaimana Tuhan itu benar-benar sangat berkuasa ya, benar-benar sangat berkuasa dalam segala hal, dalam Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini teman-teman. Dan sampai hari ini pun para ilmuwan atau para saintis gitu ya, itu masih menerka-nerka kok bisa gitu ya ada matahari, kok bisa ada bumi gitu, kok bisa ada udara, kok bisa ada lautan, ada air, kok bisa ada gunung-gunung seperti itu. Sampai hari ini masih sekedar asumsi-asumsi, hanya sekedar asumsi-asumsi aja yang dapat kita cari gitu ya, melalui berbagai macam hal gitu tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Tapi itulah Allah kita gitu ya, Allah pencipta, Allah yang tidak dapat kita selami pikirannya, Allah yang benar-benar tidak terduga-duga, entah itu perbuatannya, entah itu apapun yang Dia lakukan seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu di perjanjian lama itu ya teman-teman ya, di perjanjian lama itu Allah itu banyak sekali mendemonstrasikan kuasa-kuasanya ya. Kuasa-kuasanya. Jadi Allah itu di perjanjian lama itu sangat sering sekali mendemonstrasikan kuasa-kuasanya melalui nabi-nabinya. Nah, mendemonstrasikannya tuh dalam seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman ingat pada saat Musa membawa bangsa Mesir keluar dari tanah perjanjian teman-teman ya. Yang dimana waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa untuk untuk mengetokkan
apa namanya itu gadahnya ya, agar laut itu terbelah dan dia bisa melewati laut itu ya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kita juga kalau teman-teman dulu sekolah minggu seperti Kaufan juga sering banget diceritakan kisah tentang Sabat, Mesak dan Abednego dan juga Daniel. Keempat orang ini adalah pada waktu zamannya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan, teman-teman. Jadi pada satu waktu si Sabat, Sadrak, Mesak dan Abednego itu diperintah oleh raja yang pada waktu itu berkuasa untuk menyembah patung tersebut ya. Tapi karena keyakinannya dia di dalam Tuhan, karena pengalamannya dia di dalam Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego menolak untuk menyembah patung tersebut. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Ini cerita sekolah minggu dulu ya. Mereka akhirnya dibuang ke dalam perapian yang paling panas. Bahkan Alkitab bilang 7 kali panasnya. Lebih panas dari api yang biasanya gitu ya. Jadi kalau kawan belajar IPA ya, kalau belajar IPA itu ada api kecil, api sedang, dan api panas gitu ya. Dan api kecil itu berwarna biru ya, berwarna biru. Sampai kepada tingkatan yang paling panas itu beberapa sumber mengatakan bahwa api yang paling panas itu adalah api di neraka. Jadi apinya itu berwarna hitam. Dan mungkin pada waktu zamannya Sadrak, Mesak dan Abednego itu apinya nggak api hitam gitu ya, tapi apinya tuh dibikin api yang paling panas gitu loh. Namun sekali lagi yang Kaufan bilang tadi sebelumnya bahwa di perjanjian lama itu Tuhan banyak sekali mendemonstrasikan kuasanya melalui nabi-nabinya, melalui orang-orang pilihannya. Jadi pada saat Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam api tersebut, api itu benar-benar gak menghanguskannya gitu. Bahkan sampai membuat rajanya tuh terheran-heran, kok bisa gitu loh. Dan sampai pada akhirnya sang raja pun tunduk dan taat dan akhirnya menerima Tuhan, Allah Israel pada waktu itu ya. Lalu Daniel juga mendapatkan kesempatan untuk dimasukkan ke dalam gua singa ya. Dan ternyata Tuhan lagi-lagi mendemonstrasikan kuasanya gitu loh. Lewat Daniel, lewat hidupnya, lewat apa yang dia percayai. Dan ya pada akhirnya Daniel keluar dari lubang singa itu dengan keadaan badan yang masih sehat, masih bajunya juga tidak terluka sedikit pun gitu ya. Nah itu beberapa contoh Allah di perjanjian lama itu, beberapa contoh Allah mendemonstrasikan dirinya melalui hamba-hambanya, melalui orang-orang pilihannya pada waktu itu ya. Lalu di perjanjian lama juga kita tahu bahwa pada waktu itu orang itu diberikan hukum Taurat ya. Pada waktu itu bangsa Israel ya, khususnya ya, bangsa pilihan Tuhan, itu diberikan hukum Taurat oleh Tuhan yang disampaikan oleh Musa ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Dan seperti teman-teman tahu bahwa hukum Taurat itu adalah hukum ke-10 perintah Allah ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membuat saksi dusta, jangan melakukan yang tidak baik gitu. Dan hal itu yang menjadi pegangan orang-orang percaya pada waktu itu. Hal itu yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang percaya pada waktu itu kepada Allah Israel, atau bisa kita bilang adalah Allah Yahweh. Nah, lalu setelah perjanjian lama selesai, kita berlanjut ke perjanjian baru ya. Ke perjanjian baru. Dan di perjanjian baru Tuhan sebagai juru selamat, Allah Bapa ya, Allah Yahweh itu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus
untuk menjadi tebusan. Dan Tuhan Yesus Kristus itu membawa misi dari Allah, yaitu dari Bapa itu sendiri, untuk menggantikan ya, atau untuk menggenapi hukum Taurat yang pada dasarnya memang kita nggak, baik manusia manapun yang ada di muka bumi ini, tidak akan pernah bisa yang namanya untuk menyelesaikan hukum Taurat itu. Maka dari itu, Tuhan Allah Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal, yang tidak pernah punya dosa, yang tidak pernah punya salah, yang tidak pernah punya tidak pernah punya masalah, tidak pernah punya dosa gitu kan. Dia mengutus Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk turun datang ke dunia dan dan menjadi tebusan untuk kita semua gitu. Dan Yesus itu turun ke dalam dunia ini membawa perspektifnya Tuhan ya, perspektif Allah gitu. Karena yang tadi pada dasarnya manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sanggup atau tidak akan ada yang mampu untuk bisa menggenapi atau melakukan melakukan ke semua hukum Taurat. Pasti ada yang meleset salah satunya. Jadi kalau di zaman dulu berdoa itu harus diwakili oleh imam-imam yang memang punya standar hidup keimanan yang tinggi ya teman-teman ya. Kalau di zaman perjanjian lama itu. Tetapi karena Tuhan Yesus turun, dia sudah menggantikan tempat untuk untuk korban tebusan itu ya. Sekarang kita berdoa nggak perlu diwakilin lagi gitu ya. Kita bisa berhadapan langsung dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada di dalam satu wilayah gitu ya, kita bisa langsung datang gitu kepada Tuhan. Dan kita nggak perlu mediator lagi seperti pada saat di perjanjian lama itu ya teman-teman. Dan yang menariknya adalah karena hukum Taurat itu yang membuat adalah Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa ciptaannya yaitu seluruh manusia tidak ada yang sanggup untuk untuk melakukannya ya, untuk melakukan ke-10 hukum itu ya, ke semua hukum itu ya. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang dapat bisa melakukan itu. Jadi Tuhan datang sendiri gitu loh. Tuhan turun sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba yang kita kenal sekarang yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus dan menggantikan kita gitu. Menggantikan orang-orang seperti kita ini nih yang tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa untuk bisa diterima atau untuk bisa mendapatkan keselamatan yang semestinya Tuhan inginkan gitu ya dalam hidup, dalam kehidupan kita ini. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah, teman-teman ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita kenal selama ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang benar-benar dapat diandalkan, teman-teman. Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab, Tuhan yang benar-benar bijaksana, dan Tuhan yang benar-benar memberikan contoh untuk setiap orang yang percaya kepadanya gitu. Dan itulah mengapa yang membuat Calvin merasa bahwa bukan hanya sebagai orang Kristen kita harusnya hidup gitu, tapi sebagai pengikutnya Tuhan gitu ya. Jadi kita itu jadi orang Kristen tuh jangan biasa-biasa aja gitu loh. Kita harus mengenakan hidupnya Kristus. Jadi kalau Tuhan bilang di dalam Alkitab itu menjadi segambar dan serupa seperti Kristus, itu bukan berarti kita menjadi sama seperti Tuhan ya, atau kita menjadi Tuhan gitu, enggak. Tapi ketika Tuhan hidup di dunia ini selama 33 tahun ya, itu kita bisa melihat perjalanan hidup Tuhan Yesus dan kita bisa kenakan di dalam hidup kita untuk kita kenakan sampai hari ini, sampai di akhir zaman ini ya teman-teman ya. Dan saya pikir memang kalau mau menjadikan contoh atau menjadikan panutan orang-orang gitu ya
yang ada di dunia ini, khususnya orang-orang seperti kita, orang-orang percaya gitu ya. Ya hanya Tuhan Yesus yang bisa kita jadikan contoh dan bisa kita jadikan panutan dalam hidup ini gitu. Karena dari segi manapun Yesus itu tidak bercacat gitu teman-teman. Dari segi apapun Yesus tidak bercacat. Bayangin Tuhan Yesus itu bisa bisa menjelaskan tentang hubungan suami istri gitu ya. Padahal Tuhan Yesus sendiri gak pernah menikah gitu. Gimana gitu ya ngejelasin tentang hubungan suami istri padahal dia sendiri gak pernah nikah gitu. Tapi Tuhan itu selalu punya hikmat. Dan hikmatnya itu selalu datang dari Bapa di sorga. Selalu datang dari Allah Bapa itu sendiri. Karena memang misi dia di sini adalah yaitu tadi. Untuk memberikan pengertian kepada kita-kita semua. Untuk menyelamatkan kita pastinya. Dari yang tadinya kita orang-orang yang harus mempersembahkan korban untuk bisa dihapuskan dosanya. Dari yang tadinya kita berdoa harus harus diwakili oleh seorang imam gitu ya. Sekarang kita gak perlu kayak gitu lagi. Kita hanya cukup kalau di firman Tuhan bilang masuk ke kamar, kunci pintu, mungkin lampunya dimatiin gitu ya supaya lebih khusyuk gitu ya kok doanya. Kita berdoa sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita sudah bisa berbicara atau berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dan itu yang itu yang diperlukan oleh kita ini loh, sebagai umat-umat pilihan Allah. Jadi kalau Calvin bilang jadi orang Kristen itu jangan biasa-biasa aja. Iya, betul memang. Jangan hanya datang ke gereja, pulang lalu setelah itu ya udah gitu kan. Apa tadi khotbahnya? Apa tadi itunya? Tapi setiap hari kita harus mengenakan gaya hidupnya Tuhan Yesus. Setiap hari. Bener-bener setiap hari. Kalau Tuhan ada dalam satu wilayah, kita tuh harus bisa bener-bener masuk ke dalam wilayahnya Tuhan. Dan Calvin percaya iman aja gak cukup untuk menyelamatkan kita dari bukan hanya iman, percaya aja kurang cukup. Tetapi jadi orang Kristen itu, jadi pengikut Tuhan itu harus mengalami langsung. Kalau kata siapa vokalisnya Hillsong tuh lupa Calvin namanya. Christian itu is relationship gitu ya. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan antara yang diciptakan dengan Sang Pencipta gitu. Jadi namanya hubungan itu harus dibangun setiap hari teman-teman. Lewat apa? Lewat doa, lewat baca firman, dan mungkin lewat setiap pergumulan, lewat setiap permasalahan yang terjadi gitu dalam hidup kita. Dan itu menjadi salah satu kekuatan kita untuk supaya kita tetap berpegang teguh kepada apa yang menjadi maksud Tuhan ya. Ketika Tuhan itu bukan membiarkan ya bahasanya ya, mengizinkan cobaan itu datang. Dan itu tadi bahwa Tuhan kita yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat diandalkan, Tuhan yang bertanggung jawab terhadap ciptaannya ya. Tuhan yang memberikan contoh dan Tuhan yang memberikan teladan gitu. Sama seperti di Matius 5 ayat 17 sampai 18. Boleh kita buka sebentar. Matius 5 ayat 17. Jadi Matius 5 ayat 17 Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya." Jadi sebenarnya Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, tentu kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh berzina kalau kita belum menikah gitu ya. Orang-orang yang pacaran gitu udah ngelakuin yang aneh-aneh gitu ya, kita nggak boleh lakukan itu karena kita belum ada di dalam hubungan Tuhan atau kita belum dikuduskan ya. Lalu kita jangan mengucapkan saksi dusta, itu benar sampai hari ini pun. Secara moral hal itu masih dilakukan, bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh kita lakukan gitu.
Tetapi yang mau Kawan sampaikan adalah tadi dalam perjalanan hidup kita tuh kita bisa melakukan di antara ke 10 hukum Taurat itu ya. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita berdosa di hadapan Tuhan gitu. Dan kita harus mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan untuk menghapuskan dosa kita. Dan itu harus diwakili oleh imam-imam kepala yang punya tingkat keimanan yang sangat tinggi gitu ya. Untuk supaya dia bisa menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus sudah datang dan sudah menggenapinya, bukan meniadakannya, bukan berarti Kawan bilang bahwa ya udah Kak, kan Tuhan Yesus sudah menggenapi gitu ya. Berarti kita boleh dong ngelakuin apa aja. Berarti kita boleh dong sesuka hati kita. Ya kamu mencobai Tuhan namanya. Jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu, kalau kata firman Tuhan. Kalau Kawan lebih senangnya bilang, jangan hidup di dalam dosa gitu loh. Ngerti kan hidup di dalam dosa? Hidup di dalam dosa tuh artinya dengan sengaja kamu tahu bahwa itu berdosa tapi kamu tetap lakukan. Dan itu terus berulang-ulang gitu ya. Misalnya kamu nonton film porno gitu ya. Udah tahu itu dosa gitu. Tapi kamu beralasan bahwa gak bisa Kak gitu kan. Gak bisa, susah berhentinya gitu. Ya sama aja kamu hidup di dalam dosa itu namanya gitu kan. Memang berat gitu, memang berat. Tapi kita mau berusaha untuk yang tadi Kawan bilang. Untuk menjadi sama seperti Kristus. Memiliki gairah hidupnya Tuhan. Memiliki semangatnya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini gitu. Jadi Tuhan Yesus menggenapi, bukan meniadakan. Menggenapi itu artinya memang hanya Tuhan Yesus sendiri yang sanggup untuk menggenapi hal tersebut gitu loh. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya dari 2000 tahun yang lalu. Kita bisa baca di dalam Alkitab perjalanan hidupnya Tuhan Yesus. Dan tidak ada bercacat sedikit pun yang bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dan kita setiap hari harus meneladani hidupnya Tuhan. Kalau kita benar-benar mau hidup seperti Tuhan Yesus Kristus gitu. Dan kita gak pengen jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Kita harus meneladani Tuhan. Dan beberapa waktu ini tuh Kawan tuh sebenarnya dibilang berhenti juga enggak ya. Maksudnya berhenti dalam artian tuh Kawan tuh rehat main media sosial ya teman-teman ya. Kawan rehat main media sosial karena sudah tidak punya Kawan sudah tidak ada, ya tidak ada keperluan lah di media sosial itu ya. Kawan juga nggak jualan online di situ ya. Kita juga bukan selebgram gitu ya. Kita lebih banyak nge-follow orang dibanding followernya gitu ya. Jadi kita nggak punya concern lah di media sosial ya untuk saat ini. Kawan maksudnya gitu. Jadi Kawan memutuskan untuk rehat, tak uninstall aplikasinya. Tapi waktu itu Kawan sempat lihat satu postingan di postingan Kristen ya khususnya ya. Jadi adminnya itu posting beberapa tokoh-tokoh dunia ini yang pernah punya keinginan atau mungkin yang pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan, bahwa dia adalah sang Mesias itu yang dijanjikan dan lain sebagainya gitu. Itu ada beberapa tokoh. Mungkin salah satunya Kawan sebut Adolf Hitler. Yang kedua adalah Raja Firaun yang ngejar-ngejar Musa pada waktu di Israel ya, di Mesir. Yang ketiga itu adalah dari Amerika namanya David Koresh. Jadi dia itu menganggap bahwa dia adalah nabi terakhir. Dia menganggap waktu itu ya, itu tahun 19 berapa itu Kawan lupa. Dan yang Kawan, jadi di dalam postingan itu teman-teman ya, dia mensejajarkan tokoh-tokoh itu tuh, tokoh-tokoh manusia-manusia yang pengen jadi Tuhan,
manusia-manusia yang menganggap dirinya Tuhan atau nabi terakhir gitu. Lalu di bawahnya ada satu pribadi yang pada dasarnya memang dia Tuhan gitu loh. Pada dasarnya memang dia Tuhan, dia pencipta alam semesta ini. Dia sudah ada, dia Alfa dan Omega kalau Alkitab bilang ya, yang awal dan yang akhir. Dan ya, di saat semua orang-orang gitu ya, di saat semua tokoh-tokoh ini berkeinginan untuk menjadi Tuhan gitu ya atas dunia ini, atau mungkin bahasa kerennya sekarang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri ya, orang-orang ya dalam tanda kutip orang-orang yang tidak percaya Tuhan gitu. Di saat banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang mengaku bahwa ya aku Tuhan gitu kan, aku adalah Mesias, nabi yang terakhir gitu, nabi yang dijanjikan oleh Tuhan semesta alam gitu. Tapi beda dengan satu tokoh ini tuh. Dia adalah pencipta alam semesta, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatunya, tapi dia mau jadi manusia gitu loh. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi kalau Calvin bisa mencontohkan bahwa orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang pengen jadi Tuhan itu adalah orang-orang gila ya. Karena secara logika tuh nggak akan mungkin lah seorang manusia gitu ya menjadi Tuhan gitu. Seorang nabi pun punya batasan dalam kuasanya gitu. Seorang nabi pun akan tetap mati ya pada akhirnya. Tapi ini Calvin bilangnya apa ya kalau Tuhan Yesus ya? Ya bener-bener apa ya? Bener-bener di luar nalar gitu loh. Tuhan dengan segala kemegahannya, Tuhan dengan segala apapun yang dia punya gitu ya, dari sorga gitu. Tiba-tiba mau mengambil rupa seorang hamba, menyamakan dirinya dengan kita semua gitu ya. Hidup seperti kita gitu kan ya. Lahir di kandang domba dan jauh dari hingar-bingar, dari kemewahan. Boro-boro gitu ya, Tuhan dulu keluar gitu, lahir dari ada AC-nya gitu, terus ada yang ngasih parcel gitu ya. Kalau sekarang kan di Instastoryin gitu ya, di Instagramin gitu. Tuhan nggak kayak gitu. Pada zaman itu Tuhan lahir di kandang domba, ya mungkin alasnya adalah apa ya? Ya mungkin bukan tikar ya kalau di kandang domba itu. Padi-padian yang kering gitu ya mungkin alasnya gitu. Tapi itulah itu hebatnya Tuhan gitu. Itulah Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa ini loh diriku loh, ini loh aku gitu loh. Aku dengan segala kerendahan hatiku, dengan segala dengan segala hal yang aku lakukan dan aku contohkan kepada kalian gitu loh. Ini loh gitu loh. Ini loh kekristenan itu loh. Ini loh Tuhan Yesus loh. Datang ke dunia ini dengan kesederhanaan, dengan tanpa punya apapun gitu ya, lahir aja di kandang domba, lahir aja tidak dikunjungi siapa-siapa, walaupun pada akhirnya ada orang-orang Majus dari timur yang datang karena dia sudah memprediksi bahwa Mesias itu akan datang gitu ya. Dari dia, orang-orang Majus itu adalah orang-orang apa ya, kalau sekarang orang bilang tuh orang astronomi ya, orang-orang yang bisa membaca rasi bintang gitu ya. Dan dia tahu bahwa akan ada Mesias yang lahir di Bethlehem, makanya dia datang jauh-jauh untuk mengunjungi sang Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ya jadi teman-teman, yang ingin Calvin sampaikan kepada teman-teman adalah, ayo tak ajak teman-teman, tak undang semuanya untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau masih ada segala sesuatu yang kurang gitu ya, bukan dalam hal jasmani maksud Calvin, tapi rohani gitu. Kita sama-sama di sini yang mendengarkan untuk kita memaksa diri kita ya kalau bahasa Calvin. Karena memang kasusnya untuk Calvin adalah Calvin harus memaksa untuk supaya tidak jadi Kristen yang biasa-biasa aja gitu. Harus jadi segambar dan serupa seperti Tuhan. Dan itu prosesnya panjang banget. Seumur hidup. Tapi kalau nggak dilakukan dari muda gitu ya, ya kita nggak tahu kita kapan dipanggil Tuhan, kita nggak tahu kita kapan berjumpa dengan Sang Pencipta kita gitu ya. Jadi kita putuskan atau kita
rencanakan dari sekarang, dari muda ini, untuk kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa Kak Ovan sampaikan pada sharing firman Tuhan hari ini. Mari Kak Ovan ajak untuk kita bersatu di dalam doa, untuk kita boleh merenungi apa yang Kak Ovan sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau berikan Tuhan Yesus kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami kembali boleh diingatkan Tuhan bahwa apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, itu tidak dapat kami selami Tuhan. Kami manusia Tuhan Yesus, kami terbatas Tuhan dalam pikiran, dalam pengetahuan Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas Tuhan dalam segala sesuatu. Engkau adalah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau yang awal Tuhan, dan sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau menjadi yang terakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya juga Tuhan Engkau menjadi yang terakhir dalam hidup kami Tuhan. Yang kami pegang, yang kami percayai Tuhan. Dan kami mau selalu setiap hari Tuhan Yesus bertumbuh Tuhan. Semakin hari semakin baik Tuhan. Bahkan sampai pada kesudahannya nanti Tuhan, kami menjadi segambar dan sewajah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada sore hari ini untuk adik-adik hamba-Mu Tuhan, teman-teman hamba-Mu Tuhan yang menyaksikan Tuhan Yesus. Engkau memberkati dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam keluarganya Tuhan, dalam pergaulannya, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, tolong Kau bantu Tuhan Yesus. Tolong Kau berikan kekuatan Tuhan Yesus jika memang sulit Tuhan dirasa Tuhan. Karena hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan tangan Tuhan Yesus untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan teman-teman, semuanya Kak Ovan undang untuk bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan engkau akan mendapatkan sukacita, pengharapan yang datangnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah segala apa yang kamu lakukan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pergaulanmu, diberkatilah sahabat-sahabatmu, orang-orang yang kamu cintai. Dan biar kiranya segala sesuatu yang kau kerjakan dan segala sesuatu yang kau lakukan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.